Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Ibu doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita masuk pada materi, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mata pelajaran PPKN kelas 8 bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun materi pokok kita kali ini adalah kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Jadi, tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menghargai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Menjelaskan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. 3. Menjelaskan fungsi-fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Sebelum kita membahas kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita harus tahu dulu apa itu konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Jadi, konstitusi adalah aturan dasar yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara. Nah, dalam bahasa Inggris, konstitusi disebut dengan constitution, sementara dalam bahasa Belanda disebut dengan konstitui, dan dalam bahasa Latin dikenal dengan constituante. Jadi, konstitusi itu sendiri terbagi atas dua, yaitu pertama, konstitusi tertulis, merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal atau dibuat dalam bentuk buku atau kitab. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu konstitusi negara kita. Sedangkan konstitusi tidak tertulis atau yang biasa disebut dengan konvensi merupakan konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal atau tidak dibuat dalam bentuk buku atau kitab. Ini merupakan kebiasaan-kebiasaan atau kesepakatan-kesepakatan. Contohnya, pidato kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus sehari sebelum Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus. Jadi, pidato kenegaraan ini merupakan kebiasaan-kebiasaan karena setiap tanggal 16 Agustus akan dilaksanakan.
Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah bahas tentang pembagian konstitusi. Sekarang kita masuk pada hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, sekarang perhatikan segitiga yang ada di layar. Ini adalah urutan atau tingkatan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Jadi, kita bisa lihat di posisi atas atau yang paling tinggi ditempati oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di bawahnya ada TAP MPR. Di bawahnya ada undang-undang atau perpu, di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah atau PP, kemudian di bawahnya ada peraturan presiden atau perpres, dan yang paling bawah adalah peraturan daerah atau perda, baik perda provinsi maupun perda kabupaten atau kota. Nah, sekarang mengerti ya hierarki peraturan perundang-undangan. Dari tingkatan paling bawah harus mengacu pada tingkatan paling atas dan tidak boleh bertentangan. Nah, sekarang dari hierarki peraturan perundang-undangan, sekarang kita bahas tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Jadi ada 4 kedudukannya. Yang pertama merupakan hukum dasar tertulis yang berfungsi sebagai hukum dasar tertinggi. Kemudian yang kedua merupakan urutan pertama dalam hierarki peraturan perundangan. Ketiga, tindakan pemenuhan, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Dan yang terakhir, wujud pemenuhan kemandirian suatu negara tertib dan teratur. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang berfungsi sebagai hukum dasar tertinggi karena dari hierarkinya sudah jadi yang tertinggi. Kedua, merupakan urutan pertama dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Tadi kita sudah bahas di awal tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menduduki hierarki paling tinggi. Kemudian yang keempat, sebagai tindakan pemenuhan, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penutup. Pada pembukaan dijelaskan bahwa kita memiliki tujuan ke depan untuk mengisi kemerdekaan kita. Begitu juga pasal-pasal yang ada di batang tubuh Undang-Undang Dasar kita. Semua adalah untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan kita. Kemudian, adanya pasal-pasal dan peraturan yang termuat di batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentunya memiliki fungsi untuk mengatur suatu negara agar tertib dan tentu dapat memenuhi suatu kemandirian. Nah, itulah tadi kedudukan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Sekarang kita bahas tentang fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi yang pertama adalah sebagai alat kontrol. Jadi maksudnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua sebagai pengatur. Maksudnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Dan yang terakhir, sebagai alat penentu. Maksudnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Demikianlah tadi fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun kesimpulan materi kita hari ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional merupakan kerangka dasar, aturan dasar, dan tugas-tugas pokok yang ditujukan untuk penyelenggaraan negara maupun kehidupan bernegara. Dalam hal ini, berarti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum positif yang tertinggi dan sebagai alat kontrol terhadap norma hukum di bawahnya. Maksud dari hukum positif adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum yang berlaku dan memiliki kedudukan paling tinggi bagi bangsa Indonesia dan menjadi alat pengontrol untuk hukum di bawahnya. Artinya, tidak boleh ada aturan atau hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai catatan, ini berbeda dengan Pancasila. Kalau Pancasila adalah dasar negara kita, sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar tertinggi negara kita. Nah, di slide terakhir ini terdapat lembar kerja peserta didik yang diantaranya terdiri dari 4 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. 2. Jelaskan fungsi-fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, bagaimana cara mengatasi jika terdapat peraturan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan terakhir, apa saja akibat yang ditimbulkan
jika peraturan atau hukum yang dibuat tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tadi penjelasan materi tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker jika ingin keluar rumah, dan sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa tah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka dan muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman.